Bayangkan seorang pemuda penjual nasi pecel dari pinggir jalan Subang tiba-tiba dipilih oleh takdir untuk memimpin rakyatnya, hanya karena berawal menolong pria tua yang kelaparan. Kisah Kang Dedi ini bukan hanya tentang perjalanan seorang manusia, tapi juga tentang kekuatan hati dan keikhlasan yang bisa mengubah nasib sebuah bangsa. Yuk, sambil menyimak kisah inspiratif ini, jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad agar kita selalu mendapat syafaat dan keberkahan dari Rasulullah. Di sudut kota Subang yang mulai ramai di pagi hari, seorang pemuda bernama Kang Dedi, usia 30 tahun, tengah menata dagangannya. Sebuah warung kecil dari tenda sederhana berdiri di pinggir jalan, tepat di bawah pohon besar yang rindang. Di atas meja kayu sederhana, berjajar lauk pauk dan sambal pecel buatan sendiri yang aromanya menggoda. Kang Dedi adalah sosok yang ramah, murah senyum, dan dikenal warga sebagai orang yang ringan tangan. Setiap harinya, sejak pukul 5 pagi, ia sudah siap berjualan. Ia memasak sendiri, membersihkan sendiri, dan menyambut setiap pembeli dengan ucapan hangat. Meski hidupnya sederhana, Kang Dedi tak pernah mengeluh. Hidup baginya bukan soal untung besar, tapi soal keberkahan. Dan ia percaya, setiap butir nasi yang ia jual membawa berkah bagi orang lain. Suatu pagi, saat warung baru saja dibuka, seorang ibu tua yang membawa karung berat lewat di depan warung. Kang Dedi cepat tanggap, membantunya duduk dan memberinya segelas air. Tanpa diminta, ia juga menyajikan sepiring nasi pecel hangat untuk sang ibu. Sang ibu menolak karena tak membawa uang, tapi Kang Dedi hanya tersenyum. "Makan saja, Bu. Perut kenyang itu lebih penting dari uang." Begitulah Kang Dedi. Ia dikenal oleh tukang becak, anak-anak jalanan, bahkan pedagang lain sebagai sosok yang dermawan. Tak heran jika banyak orang diam-diam mendoakannya. Namun belakangan ini, dagangan Kang Dedi semakin sepi. Entah kenapa, sejak seminggu terakhir, warungnya seperti kehilangan magnet. Bahkan pelanggan tetapnya pun mulai jarang datang. Hari itu, langit Subang tampak mendung. Udara agak dingin, dan jalanan tak seramai biasanya. Kang Dedi menata dagangan seperti biasa, meski hatinya mulai merasa was-was. Jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi, tapi belum ada satupun pembeli. Tiba-tiba, seorang kakek tua berpakaian lusuh muncul dari arah jalan setapak. Langkahnya pelan, wajahnya letih, dan matanya tampak sayu. Ia berhenti di depan warung Kang Dedi, memegang perutnya. "Nak, bolehkah aku minta sedikit makan? Aku sudah tidak makan sejak kemarin." Kang Dedi tak berpikir panjang. Tanpa banyak tanya, ia segera menyiapkan sepiring nasi pecel dengan lauk lengkap dan air minum. Ia bahkan diam-diam menyelipkan selembar uang 10 ribuan ke dalam tangan si kakek. "Ini, Kek, makan yang tenang ya. Uangnya buat beli sesuatu nanti di jalan." Si kakek menatap Kang Dedi lama. Matanya basah, namun ia hanya mengangguk dan berdoa dalam hati. Lalu ia berlalu, perlahan-lahan menghilang di tikungan jalan. Hari itu, meskipun tak ada pembeli lain yang datang, Kang Dedi tetap tersenyum. Baginya, satu perut kenyang lebih berharga daripada 100 ribu yang tidak berkah. Langit sore di Subang tampak semakin kelabu. Kang Dedi menutup warung lebih awal dari biasanya. Tak satu pun pembeli datang hari itu. Meskipun hatinya mulai gundah, ia tetap mengunci gerobaknya dengan tenang, lalu mengayuh sepedanya pulang melewati jalan sunyi yang dikelilingi ladang dan pepohonan tinggi. Sesampainya di tepi sebuah hutan kecil yang biasa ia lewati, tubuhnya terasa lelah. Ia memutuskan berhenti sejenak, bersandar di sebuah pohon besar yang sudah tua. Angin sore bertiup sejuk, membawa aroma tanah basah. Dalam keheningan itu, tiba-tiba Kang Dedi merasa hawa di sekitarnya berubah. Kabut tipis turun pelan-pelan. Suasana menjadi sangat hening, hampir mistis. Dari balik pohon, muncul sosok seorang pria tua berpakaian jubah putih panjang, dengan surban hijau melilit di kepalanya. Wajahnya bersih, bersinar kebiruan, dan sorot matanya dalam namun lembut. Di sampingnya berdiri